Berlatar belakang pada sebuah penjara yang paling berbahaya di Rusia, film ini dimulai dengan menceritakan seorang pahlawan Rusia yang paling dibanggakan kota Saint Petersburg bernama Igor Grom. Mayor Grom adalah seorang polisi paling hebat, berotot baja dengan hati mulia yang pernah menyelamatkan kota tersebut setahun yang lalu dari serangan seorang jenius komputer yang juga merupakan seorang miliarder bernama Sergei Raimuski atau yang dikenal dengan Dokter Wabah. Dengan pakaian berteknologi tingginya, dia sebenarnya ingin menghapus semua kejahatan yang ada di Saint Petersburg. Namun karena masalah gangguan kejiwaan dengan mempunyai kepribadian ganda, dia mengira semua pembunuhan ugal-ugalan itu terjadi bukan karena dirinya, melainkan oleh teman masa kecilnya bernama Oleg Volkov. Grom berusaha menyadarkan Sergei dan mengatakan kepadanya kalau Oleg itu sudah lama mati beberapa tahun yang lalu di Suriah. Tetapi bukannya sadar kalau selama ini perbuatannya itu salah, Sergei malah marah dan meledakkan departemen kepolisian sebagai langkah awalnya untuk mengejar keadilan secara main hakim sendiri di jalanan kota bersama dengan semua pengikutnya. Dengan kekuatannya, Mayor Grom berhasil untuk menghentikan semua kegilaan Sergei dan memasukkannya ke rumah sakit jiwa paling ketat di Arkham City. Setidaknya untuk saat ini, Mayor Grom adalah orang paling terkenal di kota ini yang menjadi simbol kehormatan dan keadilan untuk para polisi di Saint Petersburg. Sementara di penjara itu sendiri, ternyata keamanan penjara tersebut berhasil diretas oleh seorang tahanan bernama Dimitri, sehingga baik dirinya maupun ratusan tahanan lainnya yang berada di dalam sana berhasil keluar dari sel mereka untuk mengambil alih rumah tahanan tersebut. Ratusan polisi pun akhirnya dikerahkan untuk meredamkan kekacauan yang terjadi di dalam penjara tersebut. Sang kepala rumah tahanan tersebut bertemu dengan sang kepala polisi Saint Petersburg yang bernama Tuan Fyodor Ivanovich untuk menjelaskan situasi yang kini sedang terjadi di dalam penjara tersebut. Dia mengatakan kalau telah ada sekitar 100-an narapidana yang sedang melakukan kerusuhan di dalam sana dengan membawa beberapa pentungan beserta senapan berisikan peluru karet yang mereka ambil dari para petugas. Para petugas yang ada di dalam sana pun sekarang sedang disandera oleh para tahanan tersebut. Jadi menurutnya, bukan hanya polisi kota ini saja yang mereka kerahkan, namun juga para polisi kota-kota lainnya untuk segera datang ke tempat ini untuk membantu mereka. Mendengar hal tersebut, Tuan Ivanovich memintanya untuk tidak panik, karena dia akan mengirim seseorang untuk bernegosiasi dengan mereka. Di dalam penjara tersebut, Igor Grom dan Dima Dubin mencoba untuk bernegosiasi kepada Dimitri agar mereka semua menyerah saja dengan damai daripada mereka harus mengeluarkan darah demi sebuah perdamaian. Dimitri jelas saja tertawa mendengar hal tersebut, karena apa yang bisa mereka berdua lakukan di dalam sana bila mereka semua tidak menuruti permintaannya. Sedangkan permintaan mereka semua sampai sekarang belum bisa dipenuhi oleh pihak kepolisian. Merasa mendapatkan jalan buntu karena mereka semua tidak mau bekerja sama dengannya, Grom pun akhirnya mengerahkan segala kemampuannya untuk melawan mereka sendirian di dalam penjara tersebut. Sementara Dima berusaha mencari ruang kontrol penjara untuk membebaskan semua sipir yang ditahan para tahanan di dalam sel penjara. Meskipun mereka berdua berhasil menghentikan kekacauan yang ada di dalam penjara tersebut, namun nyatanya sang kepala sipir tidak bisa menerima tindakan yang telah dilakukan oleh mereka berdua di sana. Karena bisa saja tindakan sembrono Grom di dalam sana bisa membahayakan para sandera dari pihak kepolisian. Apalagi dia juga telah menyiapkan sebuah rencana yang besar agar semuanya terlihat lebih dramatis di mata para media yang sedang meliput mereka. Para media pun lalu berusaha untuk mewawancarai Grom setelah aksinya di dalam sana. Walaupun sedari dulu dia sangat kikuk bila harus berbicara formal di depan orang banyak.
Pacarnya yang juga seorang jurnalis bernama Yulia berusaha membantunya dengan cara memberikan isyarat kepadanya. Namun nyatanya, hal tersebut tidaklah bisa menghilangkan rasa gugupnya bila harus berbicara di hadapan orang banyak. Sebelum mereka berdua berpisah, Yulia bertanya kepada Grum tentang apakah dia sudah mereservasi restoran paling mewah di kota ini untuk merayakan hari jadi pacaran mereka, karena baginya hari esok sangatlah penting untuk mereka berdua. Grum pun lalu meminta Yulia untuk tidak perlu khawatir karena semua itu sudah dia persiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Di departemen kepolisian, Dima mencoba berbicara dengan Grum tentang peristiwa kerusuhan di dalam penjara yang menurutnya sangat tidak wajar. Karena selama penjara tersebut berdiri, tidak ada yang pernah berpikiran untuk kabur dari dalam penjara ataupun menyebabkan kerusuhan. Karena tidak mungkin para tahanan tersebut mempunyai kemampuan untuk membobol akses keamanan ataupun meretas jaringan di dalam penjara tersebut. Namun sepertinya Grum hanya menganggap kekhawatirannya tersebut terlalu berlebihan. Karena baginya, seseorang yang telah lama berada di dalam tempat sepi, gelap, dan terasing, itu sudah cukup membuat manusia ingin berontak dan lepas dari belenggu. Grum meminta Dima untuk tidak perlu berpikir yang aneh-aneh tentang peristiwa kemarin. Karena lebih baik dia melepaskan pikirannya saat ini untuk bersenang-senang dengan dirinya beserta dengan semua polisi yang ada di sini pada sebuah bar. Tetapi nampaknya Dima yang terlalu kepikiran tentang kejadian ini menolak ajakannya, karena untuk saat ini Dima hanya ingin sendirian saja. Tak berselang lama, Tuan Ivanovic datang menemui Dima yang terlihat sedang bekerja hingga larut malam lagi. Dia lalu memintanya mengantarnya sampai ke pintu depan departemen kepolisian sambil mengobrol santai tentang masa depan. Tuan Ivanovic berpesan, kalau hal yang paling utama bekerja sebagai seorang detektif adalah jangan dengarkan siapapun dan biarkan intuisimu yang bekerja, karena dia memiliki hal tersebut. Saatnya saat ini, Dima memecahkan kasusnya sendiri, dan mungkin dirinya akan membantunya, jadi jangan pernah untuk mengecewakannya. Grum sekarang terlihat sedang mengadakan pesta bersama dengan banyak anggota kepolisian Saint Petersburg di bar langganan mereka. Hingga akhirnya, Tuan Ivanovic datang ke bar tersebut untuk merayakan pesta yang sering mereka adakan bila mereka berhasil menyelesaikan sebuah kasus besar. Sementara Dima yang masih berada di departemen kepolisian terlihat sangat antusias dalam memecahkan peristiwa yang terjadi di penjara karena intuisinya mengatakan kalau telah ada sesuatu yang sangat besar berhubungan dengan peristiwa tersebut. Hubungan Tuan Ivanovic dan Grum bukan hanya sebatas bos dengan bawahan, namun Tuan Ivanovic telah menganggap Grum sudah seperti anak baginya. Karena dulu, almarhum ayahnya adalah sahabat sekaligus teman seangkatannya ketika mereka lulus bersama dari akademi. Jalanan ini adalah saksi ketika dulu mereka rebahan sambil minum 2 botol anggur untuk merayakan kelulusan mereka. Tuan Ivanovic sangat merindukannya. Begitu pula Grum yang sangat berterima kasih kepada Tuan Ivanovic karena telah ada untuknya semenjak dia kecil. Tuan Ivanovic meminta Grum untuk tidak perlu memikirkan hal tersebut karena dia pun juga sangat bahagia bisa membuatnya menjadi seorang pahlawan seperti ini. Selalu hargailah waktumu, karena waktu tidak akan pernah kembali karena dia pantas untuk menerima semua kebahagiaan itu. Ketika berada di ruangannya, Tuan Ivanovic bertemu dengan Wakil Menteri Dalam Negeri bernama Maria Aripova yang mempunyai tujuan utama ke sana adalah untuk mengakhiri fase modernisasi kepolisian yang akan mengakibatkan PHK massal di dalam jajaran kepolisian. Tuan Ivanovic jelas marah akan hal tersebut karena kenapa kepolisian tempat mereka yang menjadi sasarannya lantaran secara statistik kepolisian mereka lebih baik daripada yang lainnya. Maria tidak peduli akan hal tersebut karena bagi dia drone lebih cepat, lebih akurat dan lebih tangguh daripada manusia. Mereka tidak mudah lelah dan tidak diprogram untuk minum ataupun menerima suap dan tidak akan pernah membangkang perintah. Tuan Ivanovic sebenarnya setuju dengan kemajuan teknologi saat ini, tetapi yang harus mereka pikirkan juga adalah tentang kelanjutan orang-orang tersebut setelah dia memecat mereka. Satu orang di sana memiliki keluarga besar, mungkin ada 4 orang, bahkan mungkin bisa 8 orang anggota keluarga. Mereka bekerja di sini untuk upah yang kecil, dan jika perlu, mereka akan mempertaruhkan nyawa mereka demi sebuah keadilan. Tak ingin berdebat panjang dengan Tuan Ivanovic, Maria lalu menawarinya untuk membuktikan saja semua perkataannya dengan satu drone miliknya melawan semua orang-orang terbaiknya. Ivanovic pun menyetujui hal tersebut dengan syarat bila drone miliknya bisa unggul dari para bawahannya, maka Maria akan mendapatkan dukungan penuh dari dirinya dalam segala hal. Namun bila sebaliknya, Tuan Ivanovic meminta Maria membawa jauh-jauh modernisasi drone Siberia dari tempat ini.
Segera setelah itu, siang harinya mereka pun segera melakukan pertunjukan untuk membuktikan kepada Maria kalau mereka semua lebih baik daripada drone tempur yang dia miliki. Tuan Ivanovic sangat bangga dengan semua polisi yang ada di bawah pengawasannya, karena rekor mereka dalam melakukan sebuah penggerebekan masih menjadi rekor di kalangan kepolisian Rusia. Bahkan Tuan Ivanovic mengklaim kalau tidak ada satupun tim kepolisian di negara ini yang bisa mengalahkan rekor mereka. Maria pun hanya bisa tersenyum mendengar bagaimana Ivanovic membangga-banggakan semua bawahannya, karena segera setelah itu lawan sesungguhnya dari para polisi itu pun datang ke tempat pelatihan tersebut. August van der Hol, seorang pemuda yang mewarisi imperium ayahnya yang dulu ayahnya pernah bekerja untuk Sergei Rayemovsky, menemui mereka berdua untuk menunjukkan mahakaryanya yang sangat hebat kepada mereka berdua. Raven lebih hebat daripada sekelompok polisi dan di masa depan akan menggantikan tugas dari polisi untuk memberantas kejahatan. Поехали! Well done. Well done. Good job. Hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 menit, drone itu berhasil menyelesaikan pelatihan taktis yang lebih cepat dibandingkan dengan para polisi tersebut, yang tentunya membuat Ivanovic bingung dengan apa yang harus dia lakukan untuk kedepannya. Maria lalu menemui August untuk sekedar mengucapkan terima kasih, karena drone yang dia tunjukkan bahkan lebih baik daripada yang dia deskripsikan. Dia bahkan ingin segera menandatangani kontrak kerja dengannya agar dia bisa membeli 1 unit drone tersebut, dan jika bisa terkoneksi dengan sistem keamanan Rusia, maka dalam beberapa tahun ke depan, pihak pemerintah akan membeli dalam jumlah yang banyak. Mendengar hal tersebut malah membuat August sangat kesal, karena bagi dia, pembuktian ini bukan hanya sekedar tentang bagaimana dia bisa memperlihatkan teknologinya, namun setidaknya Maria harus menghargai waktunya yang telah dia buang percuma untuk membuktikan semua kepintarannya. Maria pun lalu mengatakan kalau ini hanya membutuhkan tambahan sedikit waktu untuk berproses, karena dia perlu melaksanakan reformasi kepolisian untuk menyingkirkan para pemalas-pemalas itu. Setelah pertunjukan taktisnya di hari liburnya, Grom segera menuju ke sebuah restoran untuk melakukan makan siang romantis bersama dengan Julia. Namun karena ini adalah hari libur dan dia belum melakukan reservasi di restoran itu, resepsionis itu tidak bisa menyediakan meja makan untuknya. Jelas saja Grom yang tak ingin membuat Julia kecewa lalu memanfaatkan popularitasnya agar dia bisa mendapatkan meja di restoran tersebut. Можно селфи? Meskipun hanya bisa makan di atap restoran tersebut, setidaknya membuat Grom bisa menepati janjinya kepada Julia. Julia lalu memberikannya sebuah hadiah berupa ponsel baru untuknya agar dia bisa berkomunikasi lancar dengan semua orang daripada harus menggunakan ponsel jadulnya. Julia tidak bisa selalu terus membantunya untuk membangun citra positifnya di media sosial. Maka dari itu dia harus belajar untuk melakukannya sendiri. Walaupun Grom belum terbiasa dengan hal tersebut, dia berjanji kepada Julia bila dia akan belajar dengan semua keadaan ini. Grom lalu memberikan Julia hadiah berupa kunci rumahnya karena dia ingin saat ini dan seterusnya mereka bisa tinggal bersama selamanya. Tak lama setelah itu, sebuah mobil remote control mendekati mereka berdua yang tiba-tiba meledak di dekat mereka. Ты как, в порядке, малыш? Да, что это было? Игорь! Seseorang bertopeng yang berada di sisi bangunan lainnya menjadi dalang atas peledakan tersebut, yang tentunya membuat Grom tidak bisa tinggal diam begitu saja atas perbuatan yang telah dia lakukan. Grom tidak peduli meskipun dia harus melompati gedung itu, asalkan dia bisa mendapatkan orang bertopeng tersebut. Grom pun harus terpingsan akibat pertarungannya dengan sosok misterius tersebut. Namun setidaknya, dia berhasil mengingat sebuah tanda bernomor di pergelangan tangan miliknya.
Setelah Grom tersadar, dia mendapatkan telepon dari nomor orang bertopeng tersebut yang lalu mengatakan kalau semua ini belumlah selesai. Dia harus memainkan sebuah permainan dengannya yang kemudian memberikan Grom petunjuk sebuah tempat yang terdiri dari 6 huruf tempat keberadaan bom yang akan segera meledak. Бомба находится вместе из 7 букв. Grom pun mulai mencari dan menerka-nerka sebuah benda yang mempunyai 6 huruf di sekitar tempatnya tersebut dan menduga kalau 6 huruf tersebut adalah istana. Namun ternyata dugaannya salah karena yang benar adalah menara. Orang tersebut menelepon Grom kembali dan mengungkapkan kekecewaannya terhadap Grom yang dianggap pahlawan di kota tersebut namun tidak bisa menemukan 6 huruf berisikan bom yang malah meledak dan menimpa beberapa orang di sana. Orang tersebut lalu meminta Grom untuk pensiun saja. Maka setelah itu dia akan berhenti melakukan teror di kota ini. Menganggap kalau ini hanyalah hinaan bagi dirinya, Grom pun tidak akan pernah melakukan hal tersebut dan tetap akan menjadi pahlawan di kota ini. Mendengar Grom tidak menuruti permintaannya, maka orang tersebut akan melanjutkan permainan ini. Tetapi dia meminta Grom untuk tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun, karena jika obrolan mereka sampai diketahui oleh orang lain, maka orang-orang yang dikenalnya akan menderita. Повлекший за собой обрушение Стеллы. Площади раздался хлопок. Ситуация сложная, но на месте работают специалисты. Ivanovic pun mengadakan jumpa pers setelah rangkaian kejadian yang membuat kota Saint Petersburg dicekam rasa ketakutan. Para awak media sempat bertanya tentang di mana keberadaan dari pahlawan kota ini. Namun Ivanovic hanya mengatakan kalau untuk saat ini mereka sedang bekerja. Tidak mendapatkan jawaban dari Tuan Ivanovic, para media mencoba bertanya kepada Yulia tentang di mana keberadaan kekasihnya. Namun Yulia pun tidak bisa berkata apa-apa karena sedari tadi dia berusaha untuk menghubunginya, tetapi semua panggilannya tidak pernah dijawab oleh Grom. Anna, seorang reporter sama halnya seperti Yulia, menyindir dirinya yang sekarang sudah tidak seperti dulu dalam mencari informasi. Seharusnya dia bisa berpikir kalau peristiwa yang sedang terjadi ini berhubungan erat dengan terorisme. Namun karena hatinya sudah dipenuhi oleh cinta, maka dia tidak bisa menemukan kebenaran peristiwa ini. Di kediamannya ketika August sedang berolahraga tinju dengan trainer pribadinya, dia mendapatkan informasi di media sosial kalau sekarang polisi Saint Petersburg telah kehilangan kredibilitasnya. Setidaknya mengetahui hal tersebut membuat dia sangat senang, karena hal tersebutlah yang dia butuhkan untuk dia bisa menjual drone miliknya kepada pemerintahan Rusia. Ketika Dima dan Yulia sedang mengobrol tentang kejadian bom remote control yang menyerangnya siang tadi, Grom tiba-tiba telah sampai di sana untuk mengambil sebuah barang yang berada di rumahnya. Grom hanya meminta Dima untuk memeriksa database tentang siapapun yang ditandai dengan simbol 1526 di lengan tangan mereka. Tetapi juga meminta mereka berdua untuk tidak pernah ikut campur dengan masalah ini, karena ini adalah masalah yang sangat berbahaya. Grom hanya meminta Dima untuk tidak terlibat apapun dalam kasus ini, dan juga meminta Yulia untuk segera meninggalkan kota ini. Dia tidak bisa bercerita apapun kepada mereka, karena satu hal yang pasti, dia tidak ingin mereka berdua berada dalam bahaya. Dima sekarang berada di penjara Saint Petersburg untuk bertanya kepada Dimitri, salah seorang tahanan yang memulai keributan waktu itu di penjara tersebut. Dia juga memberikannya ayam panggang yang enak untuknya, agar nantinya Dimitri mau bekerja sama dengan dirinya. Dima pun mulai bertanya tentang siapakah yang membantunya untuk memulai keributan di dalam penjara ini, karena tidak mungkin dia bisa berbuat rusuh di dalam penjara bila tidak ada bantuan dari luar. Awalnya Dimitri terlalu meremehkan Dima, bahkan Dimitri berusaha untuk mengintimidasinya sebelum akhirnya Dima jengkel hingga dia memuntir pergelangan tangan Dimitri hingga dia kesakitan. Dalam jeritan kesakitannya, Dimitri pun akhirnya mengatakan kalau orang yang telah membantunya adalah sang kepala penjara ini. Начальник тюряги! Натуре вы менты недалекие. Di sebuah rumah sakit jiwa Arkham City, Yulia telah berada di sana untuk bertanya beberapa hal dengan sang kepala rumah sakit bernama Veniamin Samuilovic. Tujuan Yulia ke sana adalah untuk mencari informasi tentang seseorang yang beberapa tahun lalu pernah menjalani perawatan khusus dengannya dan orang tersebut memiliki sebuah simbol angka 1526 di pergelangan tangannya. Veniamin sangat kagum kepada Yulia karena keahliannya dalam menginvestigasi suatu berita tidak pernah pudar. Meskipun akhir-akhir ini dia malah sering memberitakan video tentang Mayor Grom. Namun satu hal yang tidak diketahui olehnya adalah sebagai seorang dokter jiwa, dia juga mempunyai cara untuk membuat orang-orang menuruti semua keinginannya.
Yulia pun tidak sadar kalau jam yang ada di hadapannya itu adalah sebuah perantara agar dia bisa terhipnotis oleh sang dokter. Veniamin pun sekarang memegang kendali atas Yulia dan memintanya untuk menjawab semua pertanyaannya dengan cepat dan jujur. Dia memulai pertanyaan dengan bagaimana cara dia bisa masuk ke dalam rumah sakit jiwa ini, terus tentang apa yang dia ketahui tentang pekerjaannya dan apa yang dia dapatkan setelah menyelidiki ini. Yulia pun mengatakan kalau dia berhasil masuk ke dalam rumah sakit jiwa ini setelah dia menyuap seorang perawat yang hanya dia ketahui tentang dirinya hanyalah sebatas rumor kalau dia telah melakukan eksperimen terhadap semua pasiennya. Tetapi Yulia belum mendapatkan informasi apapun tentang dirinya. Veniamin pun melanjutkan pertanyaannya dengan apa yang dia butuhkan dengan orang yang punya simbol di pergelangan tangannya itu. Yulia pun menjawab kalau dia hanya ingin membantu Igor dalam menyelesaikan kasusnya. Setelah mendengar semua jawaban dari Yulia, Veniamin merasa kalau dia tidak perlu harus tahu tentang apa yang ingin dia ketahui dan bersiap mencuci otaknya agar ingatan Yulia tentang yang ingin dia ketahui menghilang dalam ingatannya. Namun beruntungnya Yulia, ketika Veniamin ingin menghilangkan ingatannya, asistennya masuk ke dalam ruangannya yang otomatis menggagalkan hipnotisnya. Melihat Yulia telah berhasil lepas dari hipnotisnya, Veniamin lalu memberikannya sebuah alamat di mana dia bisa menemukan orang yang dia cari dan mempersilahkan dia pergi dari tempatnya tersebut. Veniamin lalu menemui Sergei di dalam ruangannya yang nampak masih sering berhalusinasi tentang sosok menyeramkan yang selalu ada di dekatnya. Bahkan saking seringnya terlintas di pikirannya tentang sosok makhluk itu, dia kerap menuliskan semua yang ada di pikirannya ke sebuah kertas yang selalu diberikan oleh sang dokter. Veniamin lalu mencoba untuk menenangkannya dengan memberikannya sebuah obat agar dia bisa melupakan sosok yang selalu ada di pikirannya dan memintanya untuk tetap tenang, tidak memikirkan sesuatu yang bisa membuat keadaannya memburuk. Grom kini berada di suatu tempat bangunan yang sudah lama tidak terpakai untuk mencari informasi tentang seseorang yang mempunyai simbol nomor 1526 di pergelangan tangannya. Dia lalu bertemu dengan Alexei, seorang jurnalis yang telah lama pensiun namun dulunya dia pernah membahas tentang simbol nomor 1526. Alex lalu mengatakan kalau simbol itu adalah sebuah simbol dari unit militer elit yang mempunyai nama samaran bernama Legiun Mayat, sebuah tentara bayaran yang terhubung dengan operasi militer yang paling kejam dan gila. 1526 itu adalah moto mereka, sebuah pesan dari Injil kepada orang-orang Korintus. Mereka bekerja untuk siapa saja yang bisa membayar mereka paling banyak, dari Sheikh Arab, neo-Nazi, Raja Lokar Afrika Selatan maupun pengusaha seperti August ataupun Nakamoto. Mungkin sampai saat ini, August masih terhubung dengan Legiun Mayat karena tindakannya yang sering memprovokasi konflik militer di seluruh dunia yang kemudian menjual senjata yang dia ciptakan kepada kedua belah pihak. Selama ini dia berusaha untuk mempublikasikan hal tersebut. Namun August terlalu hebat dengan menggunakan orang-orang yang berpengalaman dalam menyembunyikan jejaknya. Di antara puluhan anggota Legiun Mayat, hanya ada satu orang yang berhasil keluar dari Legiun. Tetapi sepertinya tidak mungkin untuk menemukannya sekarang. Tak berselang lama, Grom mendapatkan telepon dari orang bertopeng yang memberikan informasi kepadanya kalau bom akan meledak pada pukul 3 sore ini dan memintanya untuk segera menuju stasiun kereta Fischbeck karena di sana dia mempunyai petunjuk tentang di mana keberadaan dari bom tersebut. Sesampainya di stasiun, Grom pun lalu menuju ke sebuah loker penyimpanan barang untuk mengambil sebuah kotak barang yang berada di dalam loker stasiun yang berisikan sebuah alat penguji tes tingkatan peminum alkohol. Segera setelah itu, Grom menuju ke sebuah restoran yang berada di dalam stasiun tersebut untuk meminum alkohol agar alat penguji tersebut bekerja mencapai 100% kadar alkohol di dalam tubuh manusia, sehingga dia bisa membuka kotak petunjuk yang lainnya. Grom tidak peduli meskipun nantinya dia harus mabuk dan menjadi bahan pembicaraan orang-orang yang merekam kelakuannya seperti itu. Yang terpenting baginya, dia berhasil membuka kotak berisikan petunjuk tentang di mana keberadaan bom tersebut. Батя по пятницам. Setelah berhasil membukanya, Grom pun menemukan secari kertas yang berisikan puluhan huruf-huruf yang berisikan tempat tentang di mana keberadaan bom tersebut. Dia lalu mencari tempat yang tenang agar dia bisa memecahkan teka-teki tulisan yang berada di kertas tersebut. Meskipun terlihat banyak orang yang ingin memfotonya karena melihat kelakuannya yang seperti itu. Игорь, может, вам помощь какая нужна? Setelah beberapa saat mencari, akhirnya dia menemukan 3 tulisan yang berhubungan dengan singa, orang kuat, dan air mancur. Dan segera menduga kalau tempat yang berisikan bom tersebut berada di tempat sirkus Fontaka. Grom segera berlari menuju ke tempat sirkus Fontaka, karena waktu yang tersisa sebelum bom tersebut itu meledak hanyalah 15 menit saja.
Di dalam sirkus tersebut, Grom lalu meminta semua orang yang berada di dalam sana untuk segera keluar dikarenakan adanya bom di tempat tersebut. Namun karena orang-orang di sana mengira kalau Grom hanya sedang mabuk hingga berbicara ngelantur di depan mereka semua, orang-orang tersebut malah tidak peduli dengannya, yang bahkan meminta Grom untuk segera pergi dari tempat itu. Polisi pun harus turun tangan untuk menghentikan kegilaannya, tetapi Grom malah memukulnya dan merebut pistol miliknya untuk ditembakkannya ke udara agar orang-orang segera keluar dari dalam sana. Sesampainya di luar gedung sirkus tersebut, Grom mengatakan kepada orang bertopeng tersebut kalau dia telah berhasil mengeluarkan orang-orang dari dalam sirkus. Namun orang bertopeng itu hanya tertawa karena Grom telah salah menuju tempat keberadaan bom tersebut. Второй взрыв дал понять, что это спланированная Люди акция. задаются вопросами, кто стоит за этими взрывами. Фильм сняли. Berita tentang ledakan bom kedua itu pun segera menjadi berita liar di kalangan para penggiat media sosial. Para podcaster, YouTuber, TikToker sama-sama saling menanggapi kejadian luar biasa ini dengan cara mereka masing-masing. Mereka lantas menanyakan tentang bagaimana kinerja dari para kepolisian. Apalagi Eiger Grom ketahuan mabuk ketika kejadian itu tengah berlangsung. Bahkan Grom lebih dari sekedar badut, karena malah bertindak konyol di dalam sebuah acara sirkus dengan menakut-nakuti orang di sana dengan pistol miliknya. Karena kinerja dari kepolisian saat ini tengah disorot oleh semua orang, Maria pun terpaksa menemui August untuk membahas kontrak mereka tentang drone miliknya tersebut. August pun mengatakan kalau seharusnya Maria bisa berpikir lebih cepat sebelum semua kejadian ini terjadi. Tidak ada salahnya dengan teknologi, karena di masa sekarang teknologi itu bisa membantu semua orang, seperti halnya dirinya yang telah divonis oleh dokter bila usianya tidak akan sampai di umur 35 tahun. Namun karena kecerdasannya, dia berhasil membuat sebuah teknologi robot tulang belakang yang malah membuatnya bisa menghasilkan kekuatan yang sangat dahsyat. Jika dia segera menandatangani kontrak dan mentransfer uangnya hari ini, maka dalam 2 hari ke depan, kotamu yang menakjubkan ini akan sepenuhnya dipatroli oleh drone meskipun harganya sedikit naik karena urgensi. Namun ketika Maria ingin menandatangani kontrak kerja dengan August, Grom masuk ke dalam ruangan tersebut untuk menghentikan apa yang akan dilakukan olehnya. Karena Grom menyadari semua kejadian yang ada di kota ini telah direncanakan oleh August. Grom mengatakan kalau August telah merencanakan menguasai kota ini sudah sangat lama dan dia hampir berhasil. Tahun lalu dia menjadi pemegang saham utama Vimeste, sebuah situs jejaring sosial yang menyimpan semua data dari para anggotanya. Dia juga telah memasang CCTV di seluruh kota dengan biaya murah, serta drone-drone yang mengumpulkan intel dari kamera dan juga media sosial. Dia mengatur serangkaian tindakan teror untuk mengintimidasi publik dan kemudian menjual drone miliknya tersebut. Dan tentu saja dia tidak bekerja sendirian, karena tentara bayaran terlatih dari Legion Mayat ada di belakangnya. Игорь, ты уверен? У него на предплечье клеймо. Untuk membuktikan semua ucapannya tersebut, Grom meminta Otto untuk menunjukkan simbol 1526 di pergelangan tangannya, karena semua ucapannya akan segera terbukti. Grom tak menyangka kalau tidak ada simbol nomor 1526 di pergelangan tangan Otto, yang tentunya membuat dia sangat bingung hingga akhirnya Maria menandatangani kontrak kerjasama dengan August. Maria sangat marah kepada Grom karena hampir saja dia merusak kesepakatan yang sangat penting untuk keselamatan jutaan orang. Dan semua tuduhan yang dia tujukan ke August akhirnya juga tidak bisa terbukti olehnya. Sebelum menuduh seseorang, seharusnya sebagai seorang polisi, dia bisa mengumpulkan cukup bukti yang serius terlebih dahulu. Ivanovic pun mencoba meredamkan kemarahan Maria dan bertanya apakah dia suka bermain catur, yang suka mengorbankan satu buah pion untuk memenangkan seluruh permainan. Mengingat situasi yang tengah terjadi di kota ini, dia akan menjadi pion itu. Dan jika mereka ingin mengekspos August, maka mereka perlu menangkap teroris tersebut dan hanya satu orang yang bisa melakukannya. Semuanya akan berada di bawah pengawasan Maria, agar August berpikir dia telah memenangkan semuanya. Grom akan melaksanakan tugas khusus darinya, dengan detail yang bersifat sangat rahasia, karena satu-satunya orang yang bisa diandalkan dalam mengungkap kasus ini adalah dirinya. Sementara Ivanovic akan mengambil tanggung jawab penuh atas apa yang terjadi di kota ini, sehingga dia memutuskan untuk mengundurkan diri dan akan mengajukan Maria sebagai pengganti sementara dirinya untuk menyelesaikan reformasi polisi sesuai dengan rencana. Sesampainya di rumah, Grom mendapatkan telepon lagi dari orang misterius tersebut yang mengatakan kalau dia tidak percaya Grom bisa lolos dari hukuman setelah serangkaian perbuatan memalukannya. Orang tersebut lalu menawarinya kembali dengan akan mengakhiri semua permainan ini kapan saja bila dia pensiun dari kepolisian. Namun Grom mengatakan sekali lagi kepadanya kalau ini adalah kotanya dan dia tidak akan pergi kemana-mana. Duma kini berada di suatu tempat untuk bertanya kepada sang kepala penjara tentang peristiwa kerusuhan yang terjadi di dalam penjara beberapa hari yang lalu.
Namun sang kepala penjara malah terlihat sangat panik karena Duma datang ke sana untuk menginterogasinya sehingga malah membuatnya memilih kabur dari rumahnya dengan menaiki mobil mewah miliknya yang terparkir di luar rumahnya. Ledakan dari mobil tersebut langsung mengingatkannya kembali dengan bau bom yang sama persis dimiliki oleh Dr. Wabah. Dia lalu menuju ke ruangan penyimpanan arsip dan barang bukti untuk membuktikan semua dugaannya. Namun setelah dia mengecek semua data-data itu, ternyata semua bahan peledak milik Dr. Wabah telah menghilang dari dalam ruangan tersebut. Duma menduga ketika kejadian kerusuhan tersebut, CCTV di ruangan ini juga telah dimatikan saat dimana semua polisi dikerahkan masuk ke dalam penjara. Dan menduga kalau kerusuhan para tahanan hanya dibuat sebagai pengalihan untuk membersihkan tempat ini dari polisi. Duma lalu meminta sang pengawas barang bukti membantunya dengan menyerahkan semua daftar barang bukti mengenai kasus Dr. Wabah, karena mungkin saja dengan membantunya, dia akan terhindar dari hukuman. Yulia kini berada di Republik Karelia untuk bertemu dengan seseorang yang diduga adalah anggota dari Legion Mayat yang masih hidup. Dia tinggal di sebuah rumah kecil yang berada di tengah-tengah hutan, namun penuh dengan jebakan di sekitaran rumahnya tersebut. Yulia pun masuk ke dalam rumah tersebut sambil menunggu pemilik rumah itu kembali ke rumahnya. Namun sekembalinya sang pemilik rumah tersebut ke rumahnya, jelas membuatnya sangat marah, hingga menodongkan pistolnya dan bertanya tentang siapakah dia sebenarnya dan apakah yang dia inginkan. Yulia pun lalu memperkenalkan dirinya, yang kemudian bertanya tentang seseorang dengan mempunyai tanda yang sama di pergelangan tangannya, lantaran orang itu telah meledakkan bom di kotanya. Sementara bersama dengan itu, August menghubungi orang misterius tersebut untuk mengucapkan terima kasih kepadanya karena telah memberikannya sebuah ide yang akhirnya dia lakukan sendiri dengan hasil yang sangat luar biasa. Tetapi dia tidak ingin terlibat lebih jauh dengan apa yang sedang dia inginkan. Maka karena itu dia akan mengirimkan semua anak buahnya untuk membunuhnya. Boris lalu mengatakan kalau ledakan itu mungkin memang berasal dari Legion Mayat, namun faktanya hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu, dan satu-satunya yang sangat ahli di dalam bidang itu adalah Oleg Volkov. Oleg itu sebenarnya adalah seorang laki-laki sahabat Sergei semenjak kecil yang ternyata masih hidup dan menjadi dalang atas semua pemboman yang ada di Saint Petersburg. Boris lalu bercerita kalau sebelum seseorang bergabung di Legion, kematian mereka telah dipalsukan. Maka oleh sebab karena itu, mereka menyebutnya dengan sebutan mayat. Oleg sangat berbahaya karena dia merupakan seorang ahli taktis yang bisa membuat barang apapun di tangannya menjadi senjata mematikan. Dulu ketika berada di Suriah, dalam keadaan terluka dan tidak bersenjata, dia dikejar ke dalam sebuah rumah kosong oleh puluhan militan. Namun malah puluhan militan Suriah itu yang malah mati di tangannya. Dia adalah hantu dan tidak memiliki titik kelemahan. Orang-orang tidak akan bisa bertemu dengannya kecuali dia sendiri yang mempunyai keinginan untuk menemui orang tersebut. Sementara di tempat persembunyian Oleg, yang tersisa dari anak buah August yang masih hidup hanyalah Otto. Добро пожаловать. Bunch of useless idiots. That's all. Выгола ждет. Oleg lalu menghubungi August untuk sekedar berterima kasih kepadanya karena telah mau mengirimkan baju tempur baru untuknya. Mungkin dengan baju barunya ini, dia malah bisa lebih leluasa untuk memuluskan semua rencana-rencananya dan juga memburunya hingga sampai ke ujung dunia. August lalu bertanya kepada semua bawahannya tentang bagaimana perkembangan baju tempur miliknya. Apakah semua sudah selesai seperti apa yang telah mereka janjikan untuknya? Namun mereka mengatakan kalau setelan itu memang sudah selesai mereka buat, namun butuh pengujian lebih lama lagi agar August benar-benar bisa memakai baju tempur tersebut. Mendengar penjelasan itu membuat August sangat marah dan meminta mereka semua untuk segera bekerja menyelesaikan baju tempur miliknya itu. Sepulangnya Yulia ke Saint Petersburg melalui YouTube pribadinya, dia lalu memberitahukan kepada semua orang kalau seseorang yang telah meneror kota ini adalah Oleg Volkov, seorang pria berbahaya dan seorang ahli peledak yang ingin menyatakan perang terhadap kota. Polisi memang belum bisa untuk menghentikannya, maka dari itu kita harus bahu-membahu berdiri berdampingan mencari keberadaan pria tersebut. Setelah mendapatkan gambaran jelas tentang siapakah pelaku yang selama ini meneror kota ini, Grom memimpin semua polisi untuk mencari pria bernama Oleg Volkov. Jangan coba untuk menahan dia sendirian, karena dia bersenjata dan sangat berbahaya. Pindahi semua rekaman CCTV kota untuk mencari individu-individu yang mirip dengan Oleg tanpa pengecualian. Tindakan gegabah yang telah dilakukan oleh para polisi dengan menangkap semua orang yang mirip dengan Oleg malah menimbulkan masalah baru di kota itu.
Orang-orang jadi berpikir kalau laki-laki yang mereka lihat di depan mata mereka semuanya adalah Oleg, yang tentunya malah menimbulkan kecemasan dan keraguan oleh semua pihak. Sedangkan Oleg sendiri berada di suatu tempat menikmati kehidupannya dengan menyiapkan banyak bom untuk kota Saint Petersburg. Sebenarnya Oleg melakukan semua ini karena dendamnya kepada Grom yang telah membuat Sergei menderita di dalam rumah sakit jiwa. Dulu setahun yang lalu, sebenarnya dia berniat untuk melepaskan Sergei dari dalam sana. Namun karena kondisi Sergei yang terus meracau dengan memanggil nama Grom, maka target Oleg berikutnya adalah membunuh Grom secara perlahan. Oleg pun kini muncul di hadapan publik untuk sekedar memberitahukan kepada para polisi melalui CCTV pengawas kota kalau dia berada di luaran sini dan masih bebas untuk melakukan apa saja. Sementara Duma masih berada di ruangan arsip selama beberapa hari belakangan ini untuk mencari petunjuk tentang apa yang sebenarnya tengah dicari oleh Oleg. Karena tidak mungkin dia hanya ingin mengambil bahan peledak milik Sergei. Anatoly lalu mencoba membantunya dengan melihat beberapa daftar barang yang berhasil disita dan salah satunya adalah vape. Mendengar hal tersebut, Duma langsung kepikiran kalau Sergei sendiri bukanlah seorang perokok, yang kemudian dia mencoba mencari keberadaan vape tersebut yang ternyata barang itu merupakan sebuah berangkas tempat flash disk bernama Margot hitam. Dengan dipimpin oleh Grom, para polisi pun masuk ke dalam sebuah rumah terbengkalai yang diduga tempat persembunyian dari Oleg. Satu persatu ruangan di rumah tersebut mereka geledah, hingga akhirnya Grom berada di sebuah ruangan di mana Tuan Ivanovic berada di sana dengan kondisi yang terikat oleh kabel-kabel bom yang berada di tubuhnya. Tak berselang lama, sebuah telepon berdering, dan itu berasal dari Oleg yang sangat kecewa kepada Grom, karena sekarang semua orang dan kepolisian mengetahui siapa dia sebenarnya. Bukankah sedari awal dia telah memperingatkannya untuk tidak melibatkan orang lain dalam permainan mereka berdua? Namun karena tindakan yang ceroboh itulah, Oleg terpaksa memberi peringatan untuknya dengan akan membunuh seseorang yang berarti di hidupnya. Dalam kesedihannya, Duma mencoba menguatkan hati Grom dan mengatakan kalau dia tahu siapa yang ada di balik semua peristiwa ini. Segera setelah itu, dengan kewenangan yang Grom miliki, dia masuk ke dalam ruangan tahanan Sergei untuk bertanya tentang apa yang ada di dalam drive Black Margot dan mengapa Oleg membutuhkan USB itu. Grom terus menghajar Sergei agar dia mengatakan tentang di mana keberadaan dari Oleg, yang tentunya membuat Duma akhirnya tidak tega melihat Sergei dipukuli dan membukakan pintu ruangan tersebut agar para penjaga menghentikan pemukulan yang dilakukan oleh Grom. Grom pun akhirnya terbangun dari pingsannya dan kini berada di ruangan bersama dengan Dr. Veniamin. Veniamin pun mengatakan kalau untung saja Sergei itu masih hidup setelah menerima pukulan bertubi-tubi dari dirinya. Dia lalu bercerita kalau Sergei mempunyai dua kepribadian yang tidak bisa dimengerti oleh Grom. Satunya adalah orang biasa, sementara kepribadian yang satunya, dia adalah makhluk dengan asal-usul supranatural, yang artinya dalam keadaan kesadarannya yang berubah, otak Sergei mengembangkan impuls unik yang tidak hanya mengubah sifat kepribadiannya, tetapi juga sifat fisik tubuhnya dengan ciri-ciri perubahan warna pupilnya. Mumpung Grom berada di sini, Veniamin ingin menanyakan beberapa hal dengan metode yang sama pernah Veniamin lakukan kepada Yulia. Veniamin bertanya banyak hal tentang tujuan dan apa yang dia lakukan di sini, dan sebenarnya apa yang saat ini sedang dia cari. Grom pun mengatakan kalau saat ini dia menyimpan kebencian kepada Oleg Volkov, seorang laki-laki yang telah membunuh Ivanovic di depan matanya sendiri. Veniamin lalu meminta Grom untuk menenangkan amarahnya. Kalau tidak, itu akan bisa berakhir buruk. Dia hanya butuh beristirahat, dan mungkin untuk ke depan, dia bisa kembali menemuinya untuk berbicara banyak hal tentang dirinya. Maria kini terlihat berada di suatu tempat untuk mengucapkan kata-kata perpisahannya kepada Ivanovic. Seorang pria dengan tekad yang kuat, tidak pernah menyerah, dan tidak pernah meninggalkan tugasnya untuk melayani dan melindungi masyarakat. Dia adalah raksasa yang pundaknya menopang keamanan seluruh orang di kota ini. Dan pada hari ini, di tempat ini, kita berdoa untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Ivanovic. Maria merasa terhormat untuk meneruskan perjuangannya. Dan dia ingin semua orang tahu kalau semakin keras mereka ditekan, mereka akan melawan. Dan mereka akan memburu orang yang menyatakan perang terhadap kota mereka. Maka dari itu, Maria telah menyiapkan drone Raven yang akan dia luncurkan demi keselamatan kota ini. Режим патрулирования запущен. Oleg kini berada di stasiun televisi untuk menyabotase stasiun tersebut yang dengan akan menyiarkan sebuah berita kepada seluruh penduduk kota Saint Petersburg kalau saat ini dia mempunyai dua kabar buruk, namun dia juga mempunyai kabar baik. Kabar buruknya adalah pertama, dia telah meletakkan bahan peledak di stasiun metro dan memblokir jalan keluarnya.
Jangan coba untuk mengevakuasi mereka, karena jika para polisi melakukan hal tersebut, maka dia akan meledakkan bom yang ada di sana. Dia juga telah menonaktifkan semua drone yang bisa menemukan dan menjinakkan bom miliknya. Jadi jangan pernah berharap pada sebuah teknologi yang bisa dia sabotase. Yang kedua, orang yang secara pribadi bertanggung jawab atas semua ini adalah Igor Grom. Dia sebenarnya telah menyuruhnya untuk keluar dari kepolisian agar dapat mencegah semua serangan yang ada di kota ini. Namun Grom malah menolaknya, karena dia memilih untuk menjadi pahlawan dan mempertaruhkan semua nyawa kalian. Kabar baiknya adalah dia berjanji untuk menghentikan semua bom yang ada di kota ini asalkan mereka menyerahkan Mayor Grom. Namun mereka hanya mempunyai waktu 3 jam, kalau tidak setengah dari kota ini akan dia ledakkan ke udara. Dan khusus untuk para polisi, jika kalian mencoba menyerbu gedung tempat dia bersembunyi, dia tidak akan segan-segan untuk mengaktifkan detonator bom tersebut. Maria pun segera memerintahkan semua bawahannya bergerak dengan tenang sambil mencari solusi yang terbaik atas semua peristiwa ini. 5 pun yang berada di sana tak sengaja melihat sebuah nama virus bernama Margot Hitam yang telah menyerang server kepolisian dan menduga hard drive milik Sergei adalah kunci dari virus tersebut. Black Margot. Dima dan Yulia menemui Grom yang saat ini berada di atap restoran yang terlihat sedang merenungi semua tindakan yang dia lakukan. Dia berniat untuk menyerahkan dirinya sebagai imbalan atas keselamatan kota ini dari bom yang akan diledakkan oleh Oleg. Dima pun berusaha untuk menguatkan hati Grom karena dengan apa yang dia lakukan, itu malah membuatnya sama seperti apa yang diharapkan oleh Oleg. Jangan pernah berpikiran kalau hanya dirimu lah yang bertanggung jawab atas keselamatan kota ini. Oleg telah meretas drone dengan menggunakan virus yang dibuat oleh Sergei. Itu berarti dia bisa mematikan itu. Maka dari itu rencananya sekarang mereka harus menculik Sergei dari rumah sakit jiwa untuk menghentikan semua kekacauan ini. Grom akan bertugas untuk masuk ke rumah sakit jiwa dan melumpuhkan semua penjaga yang menjaga rumah sakit tersebut dan membawa Sergei menuju tepi lautan. Karena di sana, Yulia akan menunggunya dengan sebuah perahu yang telah dia persiapkan. Sementara Dima akan berada di dermaga pantai selatan, menunggu kedatangan mereka dengan sebuah mobil yang akan membawa mereka berdua ke stasiun televisi. Semua polisi pasti akan mengejar pelarian mereka, namun itu adalah bagian rencana mereka agar Grom dan Sergei bisa menuju ke stasiun televisi tanpa dicurigai oleh pihak kepolisian. Да. В этом и есть план. Sergei tak menyangka kalau ternyata Oleg masih hidup dan bertanya tentang apa yang akan Grom lakukan setelah dia bertemu dengan Oleg. Grom pun mengatakan jikalau dia harus mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan hidup orang-orang, dia pasti akan melakukannya. Jadi yang terpenting untuk saat ini adalah mereka berdua menghentikan kegilaan yang sedang dilakukan oleh Oleg, karena kesempatan itu tidak akan datang untuk kedua kalinya. Dima dan Yulia yang kini berada di kepolisian diinterogasi oleh Maria untuk menceritakan mengapa mereka telah menculik Sergei dari rumah sakit jiwa Arkham City. Sesampainya di stasiun televisi, Grom pun langsung menyerang Oleg. Sementara Sergei berusaha untuk menghentikan bom dan juga virus yang telah disebarkan oleh Oleg ke seluruh penjuru kota Saint Petersburg. Sergei berhasil untuk menghentikan bom yang akan meledak di kota tersebut, serta mengaktifkan kembali drone pengawas dan juga membebaskan orang-orang dari dalam stasiun metro. Meskipun Grom harus babak belur dihajar oleh Oleg yang mempunyai kekuatan ganda setelah dia memakai setelan baju tempur milik August. Sementara di departemen kepolisian, orang-orang yang berada di sana juga sedang bersorak bergembira, karena satu masalah bisa mereka selesaikan. Namun yang tidak mereka semua ketahui adalah ternyata Oleg dan Sergei telah bekerja sama menyiapkan semua rencana ini saat setahun yang lalu Oleg berusaha menyelamatkannya dari rumah sakit jiwa tersebut. Selama berada di dalam rumah sakit jiwa tersebut, Sergei selalu memimpikan kapan dia bisa membalaskan dendam atas semua perbuatannya. Jadi dia mempelajari kelemahannya dengan cara menjadikannya pria paling dibenci di kota ini. Semua itu dimulai dari August yang siap melakukan apapun demi menjual pesawat tanpa awaknya. Oleg lalu mendekatinya dengan sebuah tawaran menciptakan beberapa ledakan sehingga menciptakan krisis kepercayaan kepada kepolisian. Oleg juga lah yang telah menyuap kepala penjara untuk membuat semua pertunjukan spektakuler di dalam sana, sehingga menyebabkan semua anggota kepolisian menuju ke penjara. Dia lalu masuk ke departemen kepolisian untuk mengambil semua barang miliknya sebagai pengalihan isu terorisme dan meletakkan flash disk dengan virus untuk membobol sistem keamanan apapun. Dan semua rencana untuk menuntun dirinya bersama dengan rekanannya telah berhasil. Emosi telah melampaui logika dan fakta. Yang perlu dia lakukan hanyalah menarik tali yang tepat untuk menciptakan pertunjukan yang spektakuler. Setelah semua penjelasan tersebut, Oleg pun segera meminta Sergei untuk lekas pergi dari sana bersama dengan dirinya. Namun yang tidak diduga oleh Oleg adalah tiba-tiba Sergei malah menembaknya. Планы поменялись.
Ternyata Sergei telah mempunyai rencana lainnya dengan telah memberikan perintah terhadap drone-drone itu untuk mencari dan membunuh Grom. Bila selama itu drone-drone tersebut belum bisa menemukan keberadaannya, maka drone-drone tersebut akan menyerang orang-orang yang dianggap kawan baginya melalui sebuah foto selfie ataupun foto bersama selama ada dirinya di sana. Sergei akan mematikan drone tersebut bila dia sudah membunuh dirinya dan juga Oleg, dua orang yang paling dibenci kota ini, karena tujuannya adalah agar penduduk kota bisa mencintai dirinya lagi. Sementara di kediaman August, dia sedang menyiapkan baju tempurnya agar dia bisa membunuh Oleg yang kini berada di stasiun televisi. Karena ternyata Oleg belum mati setelah dia mendapatkan tembakan di tubuhnya. Pertarungan di antara kedua belah pihak yang saling mempunyai kepentingan masing-masing di sana saling berhadapan. Baik itu August dengan Oleg maupun Grom dengan Sergei yang sedang berusaha menghentikan drone-drone tersebut menyerang teman-temannya. Grom mencari cara agar semua orang yang masih hidup akan tetap bisa hidup, meskipun Sergei tidak mau menghentikan serangan yang dilakukan oleh drone-drone tersebut. Hingga akhirnya dia teringat dengan ucapan Sergei kalau drone-drone itu akan berhenti menyerang jika mereka bisa menemukannya. Maka dari itu, dia memutuskan untuk selfie bersama dengan Sergei agar drone-drone tersebut menuju ke stasiun televisi untuk menyerang dirinya bersama dengan Sergei. Sementara, Yulia dan Maria mencoba untuk menyelamatkan Dima yang ternyata masih hidup meskipun dia terkena dari tembakan drone tersebut. Karena sebelumnya, dia telah memakai rompi anti peluru di tubuhnya. Это нечестно. Pertarungan August dan Oleg pun juga belum berakhir. Meskipun dari segi teknologi August lebih unggul, tetapi untuk strategi dan pertarungan jarak dekat Oleg lebih menguasai. Hingga akhirnya August pun harus mati di tangan Oleg. Grom memberikan pilihan kepada Sergei untuk menghentikan benda tersebut atau mati bersama dengannya untuk mengakhiri semua ini. Karena drone-drone tersebut sudah berada di tempat ini untuk membunuh mereka berdua. Sergei pun akhirnya berhasil untuk menghentikan protokol dari drone-drone tersebut. Meskipun pada akhirnya dia harus mati karena terkena tembakan salah satu drone sebelum mereka dinonaktifkan olehnya. Dan sebelum film berakhir, terlihat Oleg kini sedang berada di dalam sebuah mobil menuju ke penjara khusus untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sementara Grom kini berada di pengadilan untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya yang telah merugikan banyak pihak, sehingga banyak nyawa hilang percuma meskipun itu semua bukanlah perbuatannya. Banyak orang datang ke sana untuk mendukungnya, termasuk Maria yang memberikan kesaksian kalau memang Grom telah banyak melakukan pelanggaran disiplin, penyalahgunaan kekuasaan, penggunaan kekuatan terhadap tersangka, dan sengaja menyembunyikan barang bukti. Semua pelanggaran ini terjadi dalam pekerjaan Mayor Grom. Namun dia bisa membuktikan kalau Mayor Grom melakukan semua pelanggaran ini dalam keadaan darurat demi melindungi hidup orang lain dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Dan dengan segala hormat, dia meminta kepada para hakim untuk mempertimbangkan hal ini sampai dengan pada putusan. Grom pun lalu maju ke depan dan mulai berbicara dari sebuah catatan kertas yang sebelumnya Yulia tuliskan untuknya. Dia bisa berbicara lantang dengan bantuan kertas tersebut, namun hatinya mempunyai keinginan lain daripada hanya sekedar tulisan tersebut. Grom lalu mengatakan kalau ucapan Sergei itu benar adanya.
kalau dia bukanlah seorang pahlawan. Dulu dia berpikir kalau seandainya dia telah melakukan pekerjaan yang baik, maka metode yang dia gunakan untuk mencapai hasil adalah tidak relevan. Mitranya pernah bilang bahwa itu akan membingungkan batas antara dia dan seorang penjahat. Kemenangan tidak menghapus darah, dan sayangnya dia butuh waktu terlalu lama untuk memahami itu, sehingga terlalu banyak menimbulkan korban. Dia akan melepaskan semua keistimewaan yang dia dapatkan untuk diadili sepanjang hukum yang berlaku. Biarkan ceritanya menjadi contoh bahwa tujuan tidak membenarkan cara, dan dia akan menerima semua hukuman untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Terima kasih seluruh sudah menonton rekaman film yang Mas Aku persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you.